Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali saya ingin berbagi praktek baik terkait pengelolaan kinerja pada aplikasi PMM, yang mana pada tahapan ini kita memasuki bagian ketiga dari tahap pertama, yaitu pelaksanaan observasi. Nah, bagian ketiga ini terkait tindak lanjut setelah kita melakukan rencana, kemudian dilakukan observasi bersama kepala sekolah. Nah, di bagian ini kita melakukan diskusi dengan kepala sekolah untuk mengisi lembar tindak lanjut. Silakan Bapak Ibu masuk ke akun PMM-nya lalu pilih pengelolaan kinerja. Nah, masuk ke menu guru ya Bapak Ibu karena ada perubahan tampilan. Silakan ke menu guru dan klik sebagai pegawai. Nah, di bagian ini kita sudah melakukan observasi presentasinya 50%, artinya kita sudah melakukan dua tahapan. Nah, tahapan terakhir dari tahap pertama pelaksanaan observasi ini adalah tentang dokumen tindak lanjut. Kemarin tahap pertama dokumen perencanaan persiapan sudah, kemudian pelaksanaan observasi kelasnya sudah, kemudian ini silahkan kita akan mengisi pada tahapan ini tentang dokumen tindak lanjut. Ini dilakukan diskusi bersama kepala sekolah atau atasan tentang apa saja catatan yang perlu dimasukkan atau diisi selama kegiatan tahapan ini. Silakan klik lanjutkan. Nah, terlebih dahulu Bapak Ibu silakan eh, perhatikan hasil catatan dari observasi yang diisi oleh kepala sekolah. Silakan Bapak Ibu baca apa yang disampaikan oleh Bapak Ibu kepala sekolahnya, termasuk terakhir ada rekomendasinya dari atasan. Di sini ada poin-poin hal apa yang kurang, hal apa yang perlu diperbaiki. Nah, ini jadi bahan nanti untuk pengisian tindak lanjut. Kalau sudah dipahami dan dimengerti, silahkan klik lanjutkan. Langkah pertama pada tahap tindak lanjut ini adalah Bapak Ibu melakukan refleksi terkait hasil catatan observasi yang disampaikan oleh kepala sekolah sebelumnya. Di sini ada kolom terkait refleksi guru dengan pertanyaan pemantiknya, apa tantangan yang Anda hadapi untuk melakukan praktik kinerja yang direncanakan selama observasi di kelas. Kemudian di sini juga silakan dibaca terkait panduan pengisiannya. Ini terkait tentang kesulitan tantangannya, kemudian perubahan praktek agar berdampak lebih baik ke depannya, dan faktor-faktor lain atau kejadian selama kegiatan observasi ini dapat dituangkan pada refleksi guru ini. Sebagai contoh di sini saya kesulitan karena banyak murid yang menuntut bikin kelompok sendiri atau lain sebagainya. Nah, Bapak Ibu, untuk mempermudah Bapak Ibu dalam pengisian tindak lanjut ini, saya sudah menyiapkan sebuah file ya Bapak Ibu yang terdiri dari 10 kondisi kesulitan atau kendala yang mungkin dialami Bapak Ibu selama observasi untuk dijadikan bahan catatan refleksi di PMM-nya. Jadi Bapak Ibu perlu diketahui, disclaimer dulu ya, apa yang ada pada file ini hanya bersifat contoh atau sampel saja. Jadi pergunakan dengan bijak, kemudian tujuannya perlu diketahui adalah hanya untuk membantu atau sebagai pemantik Bapak Ibu guru untuk menuliskan refleksi versi sendiri, termasuk tujuan nanti ada yang perlu diisi dan upaya tindak lanjut yang juga sama perlu diisi pada kegiatan tindak lanjut ini. Beberapa kondisi dalam file ini ada seperti terkait dengan masalah manajemen waktu bagi Bapak Ibu guru yang memang selama observasi mengalami kendala atau kesulitan dalam pengaturan waktu, kemudian terkait motivasi siswa yang rendah, misalkan Bapak Ibu mengalami kebosanan siswanya sehingga motivasi siswa rendah, juga terkait pengelolaan kelasnya misalkan tidak efektif selama pembelajaran. Juga ini ada hubungan dengan evaluasi pembelajaran, misalkan asesmen yang kita lakukan tidak efektif, kemudian keterbatasan sumber daya, misalkan kita keterkendala terkait internet, terkendala terkait infokusnya atau lain sebagainya. Kemudian ini terkait komunikasi yang tidak efektif dengan siswa, ada kendala, ini bisa dipakai juga. Kemudian keberagaman kemampuan siswa, biasanya ini terkait dengan diferensiasi nanti pembelajarannya. Kemudian ini penerapan pembelajaran kontekstual juga sama. Ini misalkan kita mengalami kendala terkait menghubungkan pembelajaran dengan kehidupan nyatanya.
Kemudian ini ketika kita mengalami kesulitan dalam mengatur diskusi siswa, kemudian ini penerapan disiplin positif. Jadi Bapak Ibu silahkan pilih yang paling sesuai dengan apa yang Bapak Ibu rasakan dan sesuai juga dengan hasil catatan observasi yang disampaikan kepala sekolah. Nah, ini sebagai contoh saja kalimatnya silahkan didiskusikan bersama kepala sekolah, edit dan modifikasi sesuai kebutuhan dan kondisi nyata Bapak Ibu semuanya. Silahkan misalkan saya memilih ini terkait manajemen waktu yang kurang efisien. Silahkan copy Bapak Ibu, lalu paste di PMM-nya. Nah, setelah dikopikan, silakan Bapak Ibu sesuaikan lagi agar sesuai dengan kondisi real Bapak Ibu. Setelah ini beres, Bapak Ibu akan berhadapan dengan tujuan tindak lanjut. Nah, ini pilihan belajar yang perlu Bapak Ibu akan lakukan. Nah, ini tindak lanjutnya apa tujuannya dari belajar Bapak Ibu yang akan memperbaiki observasi atau praktik kerjanya. Nah, di sini di file sebelumnya, misalkan kita sudah memilih nomor 1 ini, saya sudah buat juga tentang tujuan tindak lanjutnya. Silahkan ini juga di copy, lalu dipastekan pada kolom ini. Meningkatkan efisiensi penggunaan waktu selama sesi pembelajaran karena ini terkait manajemen waktu. Nah, lalu ada pertanyaan selanjutnya, apa upaya-upaya yang ingin Anda lakukan untuk mencapai tujuan tindak lanjut tersebut? Nah, ini upayanya sama di sini juga ada terkait manajemen waktu. Bapak Ibu silahkan pilih di sini apakah mengikuti pelatihan atau belajar mandiri atau diskusi kolaboratif di komunitas belajar atau KKG misalkan atau MGMP. Terakhir ada diskusi dengan rekan sejawat. Silahkan copy dulu bagian ininya, kegiatan apa yang ingin dipilih. Misalkan saya ingin memilih diskusi kolaboratif di komunitas belajar, silahkan copy lalu paste di bagian ini. Nah, baru bagian ininya dikopikan. Misalnya terkait manajemen waktu, membuat rencana pembelajaran yang lebih terperinci dengan alokasi waktu yang tepat. Karena tadi kelemahan atau kendala yang saya alami terkait manajemen waktu. Nah, periodenya silahkan Bapak Ibu tentukan antara Mei ataupun Juni. Misalkan saya memilih Mei, atau boleh Bapak Ibu April dan seterusnya. Lalu, nah ini dukungan yang Anda butuhkan untuk melakukan upaya tindak lanjut. Apa yang dibutuhkan oleh Bapak Ibu dalam dukungan pelaksanaan perbaikan praktek pembelajaran atau praktek kinerja Bapak Ibu. Di sini ada 5 pilihan. Sumber daya melakukan kegiatan belajar praktek, sumber daya kemudian penyediaan atau pembelian alat dukung pembelajaran, penyediaan atau akses ke sumber belajar melalui satuan pendidikan, izin untuk mengikuti pelatihan atau memperoleh monitoring dari kepala sekolah, guru penggerak atau guru eksternal lainnya, atau pilihan lainnya boleh. Nah, misalkan saya ingin memilih izin untuk mengikuti pelatihan di luar satuan, misalkan karena kita akan melakukan KKG, otomatis kan kita memerlukan SPPD atau izin dari atasan. Sampai sini prosesnya belum selesai. Selanjutnya ada opsional pilihan belajar dari platform mengajar atau PMM. Jadi ini setelah tadi sifatnya mandiri, pilihan belajarnya tergantung kita, maka ini terhubung dengan materi-materi yang ada di PMM. Di sini silakan ada keterangan pilih minimal satu tujuan tindak lanjutnya di antara 3 option yang diberikan yang ada di PMM atau di pengembangan kinerja ini. Jadi Bapak Ibu silahkan centang 1, 2 atau 3 tergantung Bapak Ibu. Misalkan saya ingin memilih satu saja terkait pengelolaan kelas untuk mencapai pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Nah, ini silahkan dipilih, ada 3 option materi yang dapat kita pelajari secara mandiri di aplikasi PMM. Misalkan kita cek lagi yang ini, interaksi aktif, empatik terhadap peserta didik. Sini ada 3 juga, restitusi, layanan responsif, layanan dasar. Kemudian di pengelolaan emosi, menjalankan peran sebagai pendidik, ada 3, memahami pelajaran mandiri, teori coaching, dan teori fasilitasi. Misalnya kita ingin teori fasilitasi karena terhubung dengan manajemen waktu pengelolaan pembelajaran ya.
Ini boleh Bapak Ibu juga pilih waktunya, misalkan sama dengan yang tadi Mei juga, atau mungkin bisa lebih awal April. Nah, di sini sumber dayanya sama seperti tadi, Bapak Ibu ada 5 pilihan. Sumber daya untuk melakukan kegiatan belajar praktik, misalkan kita pilih bagian ini. Atau akses juga bisa, misalkan kita butuhkan kuota internet, kita ajukan, maka pilih ini untuk mempelajari nomor 3 ini, atau pengelolaan emosi dengan materi teori fasilitas. Setelah pengisian ini semuanya utuh, Bapak Ibu silahkan cek kembali. Sebenarnya ini bisa disimpan, draft, simpan dan keluar. Kalau memang ini akan diperbaiki kembali, kita simpan dulu, simpan draft, kita akan balik lagi ke posisi ini. Nah, ketika Bapak Ibu ingin membukanya kembali, silahkan masuk ke menu tampilan ini, lalu lanjutkan kembali. Klik lanjut juga. Nah, hasilnya apa yang kita isi sebelumnya tetap tersimpan. Nah, Bapak Ibu kalau memang sudah yakin, silahkan klik kumpulkan. Kalau memang sudah 100% Bapak yakin atau sudah didiskusikan dengan kepala sekolah dan kepala sekolah sudah menyetujui apa yang kita isikan, silahkan klik kumpulkan. Kalau belum, silahkan perbaiki lagi apa-apa yang memang perlu diperbaiki oleh Bapak Ibu. Kalau sudah yakin, silahkan kumpulkan, cek ulang untuk ngecek ulang. Kalau sudah yakin, kumpulkan. Nah, hasilnya akan centang hijau pada bagian ini, isi dokumen tindak lanjutnya, cek rinciannya kembali untuk memastikan isiannya sudah sesuai. Ini silahkan cek lagi. Nah, di sini Bapak Ibu, setelah kita mengisi formulir diskusi tindak lanjut ini, terkait opsional pilihan belajar yang kita pilih tadi terkait teori fasilitasi akan langsung disajikan di sini. Jadi Bapak Ibu silahkan klik untuk mempelajari sesuai yang dipilih oleh Bapak Ibu. Silahkan baca, lalu selesaikan, kalau perlu nanti kerjakan post test. Dan di sini tanpa aksi nyata ya Bapak Ibu, tidak ada aksi nyata, ini sampai tes post test saja untuk menyelesaikannya. Nah, ini perlu diselesaikan Bapak Ibu sesuai di bulan sesuai yang Bapak Ibu pilih. Misalkan tadi saya pilih April, berarti di bulan April saya menyelesaikan ini untuk melanjutkan proses ke tahap selanjutnya. Itu saja Bapak Ibu untuk file dokumen contoh kondisi pengisian catatan refleksinya, saya simpan di kolom komentar untuk menjadi contoh pengisian catatan refleksi, tujuan tindak lanjut, juga upaya tindak lanjut. Gunakan dengan bijak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.